Coba bayangkan, orang-orang yang paling Anda sayangi tiba-tiba dilarang untuk melakukan hal yang paling ia yakini. Bayangkan, Anda harus sembunyi-sembunyi hanya untuk berdoa. Bayangkan, jika tawa di lingkungan Anda mendadak hilang karena ada yang datang membawa rasa benci. Ratusan umat Kristiani yang beribadah di rumah ibadah Yayasan Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK terus memperjuangkan haknya. Peraturan terkait pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta akhirnya dicabut. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keanekaragamannya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari ragam suku, ras, bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan yang menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Namun di balik bangsa kita yang multikultural ini, ada banyak sekali tantangan yang ada di dalamnya. Intoleransi contohnya. Belakangan ini, ada banyak sekali kasus-kasus intoleran yang terjadi di Indonesia. Mau itu dalam bentuk diskriminasi atau bahkan ancaman yang bisa menjadi faktor terjadinya perpecahan di negara kita yang indah ini. Prasangka dan stereotip adalah salah satu faktor penyebab masalah ini. Contohnya pada kasus di Bantul tadi, di mana para warga yang mayoritas Islam bersepakat untuk membuat aturan bahwa hanya orang Islam lah yang bisa tinggal di dusun tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya keterbukaan publik untuk menerima perbedaan keyakinan dan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh orang-orang dahulu yang membuat mereka memiliki pandangan yang buruk kepada kelompok-kelompok tertentu. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi-sosialisasi yang bisa membuka hati masyarakat agar mereka bisa menerima perbedaan itu dan hidup dengan damai. Kami kelompok 5 MKWK Universitas Sumatera Utara, sebagai pemuda-pemudi bangsa yang berkomitmen untuk menjaga persatuan Indonesia, melakukan satu gerakan sosialisasi ke ranah pendidikan, yaitu sekolah dasar. Kami memilih sekolah dasar karena kami sadar akan pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya mengenai toleransi ini, pada tingkat pendidikan yang paling dasar agar mereka bisa bersosialisasi dengan baik di sekolah maupun di masyarakat. Intoleransi 5. Cintai perbedaan, tolak intoleransi. Jadi harus saling menghargai
060925. Jadi, stereotip itu adalah pandangan atau keyakinan yang terlalu disederhanakan sehingga munculnya sikap intoleransi. Dan toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan baik dalam hal agama, suku, budaya, pendapat, atau kebiasaan. Dengan toleransi, kita bisa hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda. Jadi orang-orang ini, kira-kira menurut orang adik-adik setuju tak kalau stereotip itu faktor munculnya sikap intoleransi? Setuju tidak? Kenapa? Menurut adik-adik, stereotip itu salah satu faktor munculnya sikap intoleransi atau tidak? Setuju? Oke, bisa. Makanya kita tadi sama anak-anak kan alhamdulillah sudah luar biasa pemahamannya tadi. Saya mengucapkan terima kasih atas memberikan pemahamannya dari anak-anak ibu yang luar biasa. Dan insya Allah kita pun di sekolah ini memang sudah kita sampaikan itu. Semua suku, agama, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus kita tanamkan terutama untuk diri kita sendiri dan sekitar kita. Dengan terlaksananya sosialisasi kami ini, kami harap pemimpin-pemimpin muda bangsa Indonesia di masa depan memiliki nilai-nilai Pancasila yang kuat dan bisa memberikan energi positif kepada lingkungan sekitarnya. Energi positif inilah yang diharapkan bisa terus tersalurkan kepada setiap individu sehingga bisa mencegah percikan atau gesekan yang bisa memecah belah bangsa kita cintai ini. Demi terwujudnya bangsa Indonesia yang maju dan damai. Kami dari kelompok 5 MKWK USU dengan tema intoleransi berterima kasih kepada dosen pembimbing dan mentor yang sudah bersedia dengan senang hati menjadi petunjuk bagi jalan kami ini, sehingga sosialisasi kami ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi para peserta. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih.